Halo para peviners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Choshi di channel Dark Knight, gudang dari semua film maupun anime yang bagus dan yang pastinya juga keren dong. Kali ini saya akan melanjutkan membahas lengkap alur cerita film How to Train Your Dragon Homecoming-nya yang dirilis pada tahun 2019. Film ini adalah sebuah film pendek yang menceritakan tentang keadaan di sebuah tahun setelah Hiccup dan Astrid menikah dengan durasi film hanya 22 menit. Nah, tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan keadaan desa Newburgh yang bertempat di Snaggletog. Pada saat itu, warga Newburgh sedang merayakan pesta tahunan Snaggletog yang selalu mereka adakan setiap tahunnya. Hiccup bercerita kepada anak bungsunya yang bernama Naving tentang bagaimana ia selalu mengumpulkan ikan untuk disimpan sebagai sajian untuk mengenang naganya yang sudah 10 tahun berpisah. Bahkan banyak dari penduduk desa Newburgh yang juga melakukan hal itu agar mereka selalu mengingat naga-naganya yang dulu pernah bersama mereka. Dan itu kemudian menjadi sebuah tradisi baru di Newburgh. Kemudian Hiccup mengajak Naving untuk menangkap ikan di sungai. Namun saat Hiccup berjalan keluar dan membuka pintu rumahnya, ia terkena sebuah jebakan naga yang dibuat oleh anak sulungnya yang bernama Zapper. Ia sedang menguji sistem pertahanan naga yang dibuatnya. Zapper menganggap para naga adalah monster akibat membaca buku kakeknya yaitu Stoic yang berisi tentang kekejaman para naga. Bahwa naga ialah hewan besar, monster, bergigis tajam silet, bernapas api, jahat, dan suka memburu. Hiccup yang berusaha meyakinkan anaknya bahwa naga adalah sahabat mereka, lantas Zapper bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada kaki ayahnya. Hiccup yang merasa bahwa pertanyaan itu akan membuat Zapper semakin tidak menyukai naga, memutuskan untuk tidak menjawabnya. Zapper yang tidak mendapat jawaban dari ayahnya, kemudian langsung pergi meninggalkan mereka dan mengajak adiknya yaitu Naving untuk memasang jebakan naga yang lainnya. Setelah itu, di saat anak-anaknya bermain dengan jebakan naga yang mereka buat, Hiccup dan Astrid lalu berbincang-bincang mengenai masalah orang-orang baru di Newburgh yang masih belum mengetahui tentang naga. Hiccup takut anak-anak di Newburgh akan takut dengan naga, sama seperti leluhur mereka. Di tengah perbincangan, Astrid kemudian memberikan solusi kepada Hiccup untuk mengadakan sebuah festival teater yang sama seperti di Oldburg. Namun di teater tersebut bukan menceritakan tentang kekejaman naga seperti di Oldburg, melainkan menceritakan tentang sebuah awal pertemuan dengan naga dan bagaimana Vikingburg berteman dengan para naga. Lalu singkat cerita Hiccup pun menyetujui saran Astrid. Karena membicarakan hal itu, Hiccup menjadi teringat dengan Toothless dan mulai merindukannya. Sementara itu di dunia tersembunyi, ternyata Toothless juga sedang merindukan Hiccup dan menggambar Hiccup di pasir. Ketika Toothless sedang menggambar Hiccup di pasir, tiba-tiba anak-anaknya datang menghampiri dan merubah gambar Hiccup dengan menambahkannya sayap. Melihat hal itu, Toothless kemudian menghapus gambar tersebut dan menggambar kembali Hiccup beserta dirinya. Terlihat dari gambar tersebut, Toothless memberitahu bahwa ia memiliki teman seorang manusia yang bentuknya seperti itu. Ketiga anaknya sempat memperhatikan gambar manusia yang dibuat Toothless. Dan ketika Toothless dan Luxury pergi, anak-anaknya kemudian ikut pergi juga. Namun ada satu anak Toothless yang sangat penasaran serta memperhatikan gambar tersebut lebih lama. Keesokan harinya di Newburgh, Gabber mendapati anak-anak yang sedang melempari patung ayahnya Hiccup, yaitu Stoic. Di saat Gabber sedang memarahi anak-anak yang melempari patung Stoic, anak-anak tersebut tampak tidak peduli dan malah kabur secara diam-diam. Lalu Hiccup dan Astrid datang. Hiccup kemudian memberitahu Gabber
tentang pertunjukan teater yang direncanakannya dengan tujuan agar orang-orang baru di Newburgh mengetahui sejarah Vikingburg yang sebelumnya, yang berteman dengan para naga. Gabber yang mendengar hal itu langsung bersemangat dan memberikan skrip teater yang dulu dibuat di Oldburg. Hiccup yang mengingat pertunjukan teater pada masa itu memutuskan untuk lebih baik menulis ulang ceritanya. Gabber pun meminta agar stoik dan kehebatannya diceritakan dalam pertunjukan teater tersebut. Di lain sisi, terlihat satu anak Toothless yang sedang memperhatikan kembali gambar ayahnya dan merencanakan untuk pergi keluar ke daerah manusia dengan harapan dapat melihat Hiccup. Ia kemudian membangunkan saudara-saudaranya secara diam-diam agar Toothless dan Lake Fury tidak bangun. Lalu mereka pun pergi. Keesokan harinya di Newburgh, Gabber pergi ke tempat Hiccup untuk menyerahkan konsep pertamanya. Namun Gabber kaget setelah Hiccup menunjukkan kostum Toothless yang dibuatnya. Hiccup berupaya keras untuk membuatnya sangat mirip dengan Toothless agar Zephyr menyukainya. Kemudian saat Hiccup pulang ke rumahnya, ia lagi-lagi terkena jebakan yang dibuat Zephyr untuk menangkap naga. Zephyr terlihat sangat senang karena jebakannya berfungsi dengan baik. Dan kemudian ia mengajak Naving untuk membuat lebih banyak lagi jebakan di luar rumah. Sementara di dunia tersembunyi, Toothless yang terbangun dari tidurnya sempat tidak menyadari kalau anak-anaknya tidak ada. Namun Lake Fury yang merasa curiga, kemudian menembakkan api ke sebuah batu yang berada di tengah-tengah anaknya. Ternyata itu bukanlah mereka, melainkan hanyalah sebuah gundukan batu yang dibuat oleh mereka untuk menipu Toothless dan Lake Fury. Alhasil, Toothless dan Lake Fury pun panik dan mulai mencari mereka yang menghilang. Sedangkan para bocil naga yang tengil itu dengan santuinya terbang dan hampir sampai di daerah manusia. Sementara di Newburgh, Gabber dan Hiccup sedang mengadakan audisi untuk pemeran dirinya dan stoik ayahnya. Dari sekian banyak peserta, yang lebih mirip dalam menirukan suara stoik adalah Fishleg. Namun Gabber bersikeras ingin memerankan tokoh stoik. Tapi Hiccup tidak setuju, karena pada saat Gabber menirukan suara ayahnya, Gabber tiba-tiba menangis karena merindukan sosok stoik. Di saat yang bersamaan pula, para bocil tengilnya Toothless sampai di daerah manusia. Pada saat mereka sudah sampai di dataran tempat manusia, mereka langsung bermain salju. Biasalah, soalnya kan di dunia tersembunyi nggak ada saljunya. Next. Kemudian setelah itu mereka mendekati sebuah desa. Dan untungnya desa yang mereka hampiri tepat, yaitu desa Newburgh. Terlihat di sana Gabber yang sedang menangis di pinggir panggung. Hiccup kemudian datang menghampiri Gabber dan mengizinkannya memerankan tokoh stoik. Melihat ada sosok yang sama dengan gambaran yang digambar ayahnya, bocil-bocil tersebut lalu mendekat ke panggung secara diam-diam. Setelah diperhatikan dari dekat, ternyata memang benar bahwa Hiccup mirip dengan gambaran ayahnya. Namun saat Hiccup menyadari ada yang mengintip dari bawah panggung, bocil-bocil tersebut langsung lari ke arah bukit. Sesampainya di bukit, para bocil tersebut kembali memperhatikan seluruh penduduk desa Burg. Dan tiba-tiba, Toothless dan Lake Fury sudah berada di belakang mereka, lalu memarahinya. Di saat Toothless sedang memarahi bocil-bocil tengil itu, tiba-tiba terdengar suara trompet tanda pertunjukan teater akan segera dimulai. Toothless yang menyadari ada sesuatu yang menarik, kemudian memutuskan untuk diam di sana dan menonton acara teater tersebut. Teater pun dimulai dengan Gabber yang memerankan stoik, Tuffnut yang memerankan Hiccup, dan Hiccup yang memerankan Toothless. Singkat cerita, pada saat teater masih berjalan, terjadi sebuah kebakaran yang diakibatkan karena Gabber yang tidak bisa menahan kesedihannya ketika memerankan stoik. Sehingga dia mengelap ingusnya ke tirai teater yang mengakibatkan jenggot palsunya terkena obor panggung yang ada di sana. Pada saat itu, Hiccup yang sedang memerankan Toothless pun terjatuh karena tali yang mengikatnya terbakar.
Lalu karena penglihatan Hiccup yang tertutupi oleh kostum, Hiccup pun tersandung dan terus-menerus mundur hingga sampai ke tepi jurang, lalu terjatuh. Toothless yang menyadari bahwa Hiccup dalam bahaya, langsung bergegas terbang menyelamatkannya. Untungnya Toothless masih sempat dan berhasil menyelamatkan Hiccup. Teater terus berjalan meskipun panggungnya terbakar. Namun pada saat itu Hiccup sudah tidak bisa mengendalikan kostumnya lagi, sehingga Hiccup pun kembali tersungkur ke lantai panggung. Untungnya Toothless pintar dan menyadari bahwa itu adalah sebuah teater. Akhirnya berimprovisasi dan teater pun berjalan sesuai harapan, yaitu membuat penduduk baru tahu akan cerita Viking Burg yang berteman dengan para naga. Sampai di akhir teater pun penduduk desa Burg masih belum menyadari bahwa Toothless yang di akhir cerita ialah naga yang asli karena panggungnya masih tertutupi oleh asap. Bahkan Hiccup pun tidak menyadarinya juga karena penglihatannya yang tertutupi oleh kostum. Hanya Zephyr, anak dari Hiccup, yang menyadari bahwa ada naga asli di panggung. Karena pada saat itu Zephyr yang senang dan terkagum dengan pertunjukan ayahnya menghampiri Hiccup ke belakang panggung. Lalu ia bertemu dengan Toothless. Setelah pertunjukannya selesai, keadaan desa langsung berubah. Orang-orang baru dan juga anak-anak yang sebelumnya membenci naga sekarang menjadi senang kepada naga. Adegan ini sama seperti di How to Train Your Dragon movie pertamanya, saat Hiccup merubah desa Orkburg. Next. Kemudian patung ayahnya Hiccup yaitu Stoic yang sebelumnya tidak dihargai, sekarang menjadi dihormati termasuk oleh anak-anak. Hiccup beserta keluarganya pulang ke rumah, sedangkan Gabber yang merasa kesepian kemudian diajak oleh Hiccup ke rumahnya. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, Astrid terkejut karena melihat ada bekas semburan Night Fury di dalam rumah. Hiccup pun juga menemukan sajian ikan yang ada di dalam mangkuk habis. Dan pada saat itu Hiccup menyadari bahwa Toothless datang mengunjunginya. Ia kemudian langsung pergi keluar untuk memastikan. Dan benar saja, Toothless dan keluarganya terlihat sedang terbang pergi meninggalkan desa. Pengalaman tersebut menyadarkan Hiccup bahwa orang yang kita cintai akan selalu dekat selama kita menahannya di dalam hati. Melihat Toothless dan keluarganya yang datang mengunjunginya, Astrid lalu menyarankan kepada Hiccup untuk mengunjungi balik Toothless ke dunia tersembunyi. Film ini ditutup dengan memperlihatkan adegan yang sama seperti di film How to Train Your Dragon movie ketiga, yang dimana Hiccup dan keluarganya pergi ke dunia tersembunyi, menemui Toothless dan terbang bersamanya. Tamat. In peace. Itu tadi alur cerita film How to Train Your Dragon Homecoming. Seru kan ceritanya? Semoga kalian semua terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan ini. Bagi kalian yang udah nonton, coba ketik di kolom komentar pendapat kalian tentang film ini ya. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan membahas film yang bergenre horor. Ditunggu ya guys. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe-nya ngap, agar saya lebih semangat untuk mengupload video baru lagi. Mantap.